Jemaat Gereja Santo Ignatius gelar balada Jalan Salib. Ribuan jemaat GPDI Pusat Samrat ikut ibadah Paskah. Gubernur Selvanus lepas ekspor perdana Teripang. Halo, selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di Sapa Manado. Anda bisa menjangkau siaran kami melalui Facebook dan YouTube dengan nama Kompas TV Manado. Langsung saja bersama saya Davis Pinantoan. Inilah Sapa Manado selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Umat Katolik di Gereja Santo Ignatius Kota Manado mengawali perayaan Jumat Agung dengan melaksanakan balada Jalan Salib. Proses balada Jalan Salib ini diperankan oleh orang muda Katolik dan diikuti ratusan umat Katolik. Menghayati perayaan Jumat Agung, umat Katolik Santo Ignatius di Kota Manado menggelar balada Jalan Salib. Balada Jalan Salib ini merupakan penggambaran sekaligus penghayatan akan penderitaan Yesus Kristus menjelang kematiannya hingga disalib di Bukit Golgota. Harapan saya itu balada yang akan terjadi di tengah-tengah perjalanan itu benar-benar seperti perjalanan kisah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu memang betul-betul mereka harus menghayati dengan sebenar-benarnya. Balada Jalan Salib yang diperankan oleh orang muda Katolik Paroki Santo Ignatius ini digelar di luar gedung gereja dengan rute bangunan lama Gereja Katolik Santo Ignatius di Jalan Jenderal Sudirman, melintas di Jalan Dotulong Lasut, menuju Jalan Mariawanda Maramis hingga finish di Gereja Santo Ignatius yang baru. Untuk tahun 2025 ini yang pemeran sebagai Yesus dan lain-lain itu adalah OMK, Orang Muda Katolik Paroki Santo Ignatius Manado. Ini merupakan kegiatan paroki dan ini ditugaskan kepada OMK, Orang Muda Katolik. Di Gereja Santo Ignatius, balada Jalan Salib rutin digelar setiap tahunnya sejak tahun 2006 lalu. Sempat tidak dilaksanakan pada masa COVID-19, namun kini sudah kembali rutin digelar setiap Jumat Agung. Pada Jumat Agung kali ini, Gereja Santo Ignatius menggelar 2 kali misa. Yadimika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu saudara, Jemaat Gemim Shalom Karombasan Kota Manado menggelar drama teatrikal penyaliban Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Kegiatan teatrikal ini dilakukan sebagai wujud mengenang kisah Yesus di kayu salib. Jelang Hari Raya Paskah 2025, Gereja Masih Injili di Minasa Shalom Karombasan Manado menggelar dramatisasi kisah penyaliban Yesus. Kisah ini ditampilkan dalam perayaan ibadah pada Kamis malam. Drama kisah penyaliban menggambarkan kisah sengsara Yesus saat wafat di kayu salib. Visualisasi Jalan Salib ini untuk membantu para jemaat menghayati pengorbanan dan penderitaan Yesus. Melalui aksi teatrikal ini juga mengungkapkan akan tanggung jawab manusia sebagai murid Yesus, sehingga para jemaat bisa termotivasi dan bertumpu pada kekuatan kasih Kristus. Sebagai warga gereja kami sangat berharap bahwa penderitaan dan penebusan Kristus itu akan membaharui kehidupan semua anggota jemaat dalam terus memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Kita tahu bersama bahwa perayaan ini tidak hanya berhenti di sini, tapi kita juga merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Sungguh luar biasa teatrikal yang disampaikan oleh pemuda dan remaja tadi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sengsara dan penderitaan Kristus itu menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Aksi teatrikal ini diperankan oleh semua pemuda dan remaja dengan memperagakan semua proses kesengsaraan Tuhan Yesus hingga disalibkan. Para jemaat yang hadir pun antusias melihat semua perasaan yang ditampilkan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, jelang perayaan Hari Raya Paskah, umat Kristiani di Kota Manado menggelar prosesi Jalan Salib. Prosesi Jalan Salib ini dilaksanakan sebagai salah satu wujud untuk mengingat dan menghayati penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. 5 gereja Gemim yang tergabung dalam Jemaat Wilayah Manado Selatan Kota Manado pada Kamis malam menggelar prosesi Jalan Salib. Berjalan kaki sekitar 2,5 km, jemaat berjalan sambil membawa ornamen-ornamen Paskah seperti salib, lampion, serta ornamen lainnya. Meski dengan jarak yang cukup panjang, para jemaat terdiri dari anak-anak, pemuda hingga orang tua sangat antusias mengikuti Jalan Salib ini. Pendeta Yani Rende selaku Ketua Wilayah Gemim Manado Selatan mengatakan makna dari prosesi Jalan Salib adalah sebagai wujud mengingat dan merenungkan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Tradisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Sejak saya Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah, sudah 3 tahun ini berlangsung. Maknanya adalah penghayatan atas perjalanan Kristus menuju ke Golgota. Jadi di sini ada 12 perhentian. Masing-masing perhentian itu direnungkanlah ayat-ayat Alkitab berhubungan dengan peristiwa Jalan Salib yang ditempuh oleh Yesus. Nah, dari penghayatan di setiap perhentian ini diharapkan jemaat semakin dikuatkan, terutama penghayatan mereka akan kesengsaraan Kristus. Jadi sambil berprosesi, mereka akan bernyanyi, memuji Tuhan dengan lagu-lagu. Kami dalam rangka beribadah menghayati Via Dolorosa ataupun Jalan Salib yang dilalui oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia dari segala dosa. Jadi ini memang rangkaian yang kami lakukan setiap tahun, di setiap hari kami seluruh jemaat Gemim Bethesda melaksanakan ibadah Jalan Salib Via Dolorosa. Melalui prosesi Jalan Salib ini diharapkan akan menjadi bagian penting dalam rangkaian perayaan Paskah yang bertujuan agar jemaat dapat lebih mengenal dan meneladani kehidupan sebagai murid Yesus Kristus. Jimmy Dabar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, ribuan umat Katolik memadati Gereja Katedral Hati Tersuci Maria di Kota Manado Sabtu sore. Dalam rangkaian Tri Hari Suci, umat Katolik memasuki puncak malam Paskah dengan menggelar misa. Umat Katolik yang berkumpul di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Kota Manado tampak khusyuk dan penuh hikmat mengikuti misa malam Paskah. Pada puncak Tri Hari Suci bagi umat Katolik, Gereja Katedral Hati Tersuci Maria melaksanakan 1 kali misa malam Paskah yang dimulai pada pukul 18.30 WITA. Pantauan Kompas TV, ribuan umat mulai membadati Gereja Katedral yang berlokasi di Jalan Samratulangi Kota Manado. Saat memasuki halaman gereja, masing-masing umat akan menerima lilin dari petugas gereja yang nantinya akan dinyalakan saat misa berlangsung. Misa malam Paskah akan diawali dengan upacara cahaya di mana lilin Paskah akan dinyalakan sebagai simbol Kristus yang telah bangkit sekaligus mengalahkan kegelapan. Misa malam Paskah di Gereja Katedral berjalan penuh hikmat, baik yang berada di dalam gereja maupun yang berada di tenda halaman gereja. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Ibadah perayaan Paskah juga berlangsung di halaman gereja Masehi Injili Minahasa, Gemim Yesus Memberkati Citraland Manado pada Minggu pagi. Pelaksanaan ibadah berlangsung tertib dan penuh hikmat. Berbeda dari biasanya, jemaat gereja Masehi Injili Minahasa, Gemim Yesus Memberkati Citraland Manado melaksanakan ibadah perayaan Paskah di halaman gereja pada Minggu pagi. Warga jemaat yang hadir mengisi tempat duduk di setiap pondok yang sudah disiapkan pihak gereja. Pelaksanaan ibadah perayaan Paskah ini diikuti antusias oleh jemaat yang berlangsung dengan sukacita dan penuh hikmat.
Ibadah perayaan Paskah di Gereja Gemim Yesus Memberkati Citraland Manado ini dipimpin oleh Wakil Ketua Sinode Gemim, Pendeta Richard Mengko. Ibadah Paskah ini mengambil perikop Alkitab dalam Yohanes 20 ayat 1 hingga 10 dengan tema Kebangkitan Yesus. Perayaan Paskah ini bagi jemaat Gemim Yesus Memberkati Citraland menjadi momen bukan hanya kita lihat sebagai satu seremonial semata, tapi mari kita bangkit dalam kehidupan beriman kita. Hati kita tetap percaya Yesus telah bangkit. Yesus adalah Allah yang memerintah di sorga dan di bumi. Ini perayaan Paskah pertama ini adalah perayaan juga yang dikaitkan dengan Hari Anak Gemim. Pelaksanaan ibadah Paskah ini berlangsung aman dan lancar dan mendapat pengawalan dari Paji Yosua setempat. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, ribuan jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia GPDI Pusat Samratulangi, Kota Manado mengikuti ibadah perayaan Paskah. Gereja ini menggelar ibadah perayaan Paskah sebanyak 7 sesi. Jemaat Kristiani di Kota Manado menggelar ibadah perayaan Paskah sebagai wujud peringatan akan kebangkitan Yesus Kristus sesudah wafat di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Seperti yang terpantau di Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI Samratulangi, ribuan jemaat membadati gedung gereja baik di lantai 1 hingga lantai 3 gedung gereja untuk beribadah. Sebelum masuk ke ruang gereja, para jemaat terlihat menerima bungkusan kecil yang berisi telur Paskah. Simbolisasi telur Paskah pada perayaan kali ini identik dengan lambang kebangkitan Kristus atas kematian. Ibadah Paskah yang dimulai sekitar pukul 9 pagi ini dipimpin Gembala GPDI Pusat, Ivoni Awoy, yang berpesan kebangkitan Yesus Kristus adalah kemenangan atas maut dan dosa. Untuk jemaat GPDI, kami memberikan pesan dan kiranya itu dapat dihayati bersama dengan semangat kebangkitan Kristus. Maju terus, berjalan dengan setia, mengiring Tuhan, melayani Tuhan dengan sukacita iman, berdoa, bersaksi, berbuat apa yang Tuhan kehendaki, berkorban, melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Diketahui Gereja GPDI Samratulangi menggelar ibadah Paskah sebanyak 7 kali, di mana ibadah sesi pertama dimulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah atau pada sesi terakhir digelar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, jelang perayaan Paskah, umat Kristiani di sejumlah gereja di Kota Manado memiliki tradisi membuat taman Paskah. Hal ini menggambarkan kisah kematian Tuhan Yesus di Bukit Golgota sampai kebangkitannya. Seperti inilah suasana jelang perayaan Paskah oleh umat Kristiani di Manado. Salah satunya di Kelurahan Perkamil, Kota Manado yang tampak terang berhiaskan lampu warna-warni yang tertata rapi dengan ornamen tematik Paskah. Pemandangan ini terjadi setahun sekali di momen menjelang perayaan Paskah, di mana umat Kristiani yang tergabung dalam jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa Sabta Marga Solafide Perkamil bergotong royong membangun puluhan taman Paskah. Taman Paskah ini dihias masing-masing kelompok atau kolom sesuai kreativitas jemaat. Taman Paskah biasanya menampilkan kisah sengsara Yesus Kristus atau Via Dolorosa menuju Bukit Golgota tempat penyaliban. Selain untuk memaknai kisah sengsara Yesus, pembuatan Taman Paskah ini juga dilombakan antar kelompok jemaat. Kita mengangkat unsur mulai dari perjamuan terakhir sampai dengan kebangkitan Yesus. Di dalamnya juga ada tambahan-tambahan unsur penilaian, yaitu keindahan, kebersihan, dan kreativitas dari masing-masing kolom. Harapan kami, selain kita bersama sebagai jemaat boleh memaknai Paskah di 2025 ini, tetapi juga kita boleh membantu pemerintah di dalam hal kebersihan. Kita menyiapkan wilayah kita masing-masing agar benar-benar boleh terlihat indah dan bersih. Antusias umat Kristiani membuat Taman Paskah telah dimulai jauh-jauh hari sebelum Hari Raya Paskah.
Anggota jemaat akan saling berkolaborasi, mencurahkan kreativitas dan berkarya menyajikan Taman Paskah yang menarik dan terbaik. Tema ya tentu mengacu pada kegiatan Paskah bahwa merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, dan ornamen-ornamen Paskah yang dimunculkan di kolom 22 ini terkait dengan kegiatan Paskah. Jadi ada salib, ada ornamen-ornamen yang boleh dilihat. Semarak Paskah tentunya tujuannya ya bagaimana jemaat bersukacita menyambut atau memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Tapi lebih dari situ ada kebersamaan yang dibangun, kerjasama dan saling topang. Pembuatan Taman Paskah ini diharapkan menjadi bagian ekspresi berkarya umat Kristiani dalam menghayati pengorbanan Yesus Kristus sampai kebangkitannya. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Beragam informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di Sapa Manado. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling menunjuk Tahlis Galang sebagai pelaksana harian Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara menggantikan Steve Keppel yang saat ini sedang menjalani kasus hukum dan ditahan di Polda Sulawesi Utara. Posisi Sekretaris Provinsi yang sempat vakum selama beberapa hari kini terisi. Tahlis Galang, Asisten 2 Setda Provinsi Sulawesi Utara sekaligus Kadis Koperasi ditunjuk menjadi pelaksana harian Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara menggantikan Steve Keppel yang terjerat kasus hukum dugaan korupsi dana hibah Gemim. Dua posisi lain yang juga diangkat adalah PLT Asisten 2 Pemprov Sulut yang diserahkan kepada Christian Talumepa dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat yang diemban Vera Pinontoan. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus yang langsung menyerahkan SK penunjukan pada Kamis malam di Rumah Dinas Gubernur mengatakan penunjukan pejabat pengganti sementara posisi Sekretaris Provinsi dan pejabat lainnya wajib dilakukan guna kelancaran roda pemerintahan. Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, tentunya sebagai gubernur segera mengambil keputusan, ya, di mana tentunya kita juga sama-sama ketahui bahwa beberapa waktu lalu pejabat lama dalam proses hukum, ya, dan saat ini statusnya tersangka dan ditahan sementara di Polda. Jadi segera tidak mungkin organisasi ini akan berhenti gara-gara kekurangan atau tidak ada personil, ya. Maka hari ini saya putuskan dan kita pilih untuk pejabat sementara atau pelaksana harian atau PLT, ya. Kita harus putuskan hari ini kita tunjuk, dan beberapa pejabat lainnya tentunya juga ikut serta karena ada 2 dari pejabat provinsi yang saat ini terlibat di sebagai tersangka. Sementara itu Tahlis Galang mengatakan meski tugas yang diemban cukup berat, namun dirinya bertekad akan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan Gubernur Sulawesi Utara dengan baik. Pertama saya ucapkan terima kasih, limpah syukur dan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang telah mempercayakan jabatan ini kepada saya, dan sungguh ini sangat luar biasa bagi pribadi saya dan keluarga. Terus terang saya tidak pernah menduga, tidak pernah mengira bahwa saya yang akan dipilih oleh beliau untuk menduduki jabatan ini. Saya sadar bahwa tanggung jawab Sekprop ini sangat besar karena dia sebagai pusat koordinator administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, termasuk pengelolaan keuangannya menjadi tanggung jawab Sekprop selaku ketua TAPD. Di samping itu saya juga sadar bahwa di pundak saya itu selain tugas sebagai Sekprop, memimpin administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara, di pundak saya juga ada harapan besar dari masyarakat Pulau Mondo.
Pengangkatan Thalis Galang dan pemberhentian Steve Kapel sebagai sekretaris provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus melepas ekspor perdana komoditi teripang susu ke Amerika Serikat. Gubernur berharap pengiriman komoditi perikanan ini akan membangkitkan pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus melepas komoditi teripang susu yang akan diekspor ke negara Amerika Serikat Sabtu pekan lalu di Bandara Samratulangi, Manado. Pengiriman komoditi teripang susu seberat 273 kg ini merupakan ekspor perdana dari Sulawesi Utara ke Amerika Serikat. Teripang ini termasuk hewan yang dilindungi, namun dengan budidaya yang tepat mampu menjadi produk andalan yang bisa diekspor dengan nilai jual tinggi. Jadi kalau misalnya awal mula kami mendirikan usaha itu pada tahun 2021, nah itu kurang lebih 1 tahun kami mengurus izin sampai kami bisa melakukan kegiatan ekspor. Nah kalau misalnya kendala mungkin di waktu kayaknya, jadi kami melakukan perizinan kurang lebih 1 tahun untuk menunggu karena memang seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan bahwa memang teripang, beberapa jenis teripang, tidak semua teripang itu memiliki batasan kuota karena di alam memang sudah sangat terbatas. Nah itu juga yang menjadi salah satu kendala kami sebagai unit pengolahan dan penampungan juga karena memang keterbatasan teripang di alam. Sementara kami ketika kami perlu tapi di alam juga kurang dan juga ada pembatasan kuota. Karena itu kami juga bersyukur kalau nanti misalnya ada budidaya teripang. Gubernur Julius Selvanus bilang pemerintah provinsi mendukung penuh ekspor komoditi perikanan ini karena selain menopang roda ekonomi juga menyumbang PAD bagi daerah. Ini kali pertama ya kita buka ekspor dari Samratulangi Manado ke Amerika. Ini yang kita angkat jempol kepada mereka, kepada seluruh jajaran vertikal yang dalam hal ini Bea Cukai, ya, karantina dan kawan-kawan lainnya yang telah melakukan pembinaan, bimbingan, arahan sehingga CV Buka-Buka Island ini dapat melakukan ekspor perdananya di Amerika. Ini menyumbangkan PAD lumayan juga buat Sulawesi Utara seperti itu, Jenderal. Ini tentunya akan memacu dan memicu ekonomi di Sulawesi Utara. Ya, harganya teripang ini bukan main-main ya, kurang lebih hampir 3 jutaan per kilo. Kalau ini kemudian dilakukan pembinaan yang terarah, ya, karena ini barang ini kan terlarang, ya, dia sangat dibatasi dengan kuota. Kalau ini dibudidayakan, tentunya pasti akan ada ruang untuk kita melakukan lebih dari saat ini. Ekspor komoditi teripang susu akan menjadi pembuka bagi produk dan komoditi lainnya ke negara Amerika Serikat. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, ratusan siswa SMA sederajat antusias mengikuti lomba pertolongan pertama atau First Aid Competition yang berlangsung di Aula Fakultas Ilmu Budaya Unsrat pekan lalu. Lebih dari 100 siswa SMA sederajat di Sulawesi Utara mengikuti lomba pertolongan pertama atau First Aid Competition yang digelar oleh Korps Sukarela PMI Universitas Samratulangi dan KSR PMI Politeknik Negeri Manado, dipusatkan di Aula Auditorium Fakultas Ilmu Budaya Unsrat. Ceria Moningkah selaku penyelenggara kegiatan mengatakan, lomba ini diikuti 14 sekolah menengah atas sederajat dengan total 135 siswa. Lomba pertolongan pertama tingkat palang merah remaja Wira ini diharapkan akan mengasah keterampilan generasi muda dalam misi kemanusiaan. Jadi lomba First Aid Competition atau FAC ini adalah lomba pertolongan pertama untuk yang ditujukan untuk siswa-siswi SMA PMR Wira se-Sulawesi Utara. Jadi tujuan digelarnya ini semoga lomba ini bisa menjadi wadah, tempat belajar, tempat untuk mendapatkan pengalaman dari para siswa-siswi PMR Wira SMA se-Sulawesi Utara
sehingga di kemudian hari mungkin dari pengalaman di sini mereka bisa praktekkan di dunia nyata atau bisa bermanfaat bagi mereka nanti. Pantauan Kompas TV, para peserta terlihat antusias dan mempersiapkan timnya dengan baik untuk melakukan simulasi langkah pertolongan pertama yang dimintakan oleh penyelenggara. Jadi menurut saya manfaat dari mengikuti lomba ini, yang pertama orang itu mendapat banyak relasi tentunya, karena ada banyak teman-teman juga yang dari luar sekolah SMA Negeri 9 Manado yang ikut serta dalam kegiatan ini. Dan selanjutnya manfaat yang kedua yaitu orang mendapatkan ilmu yang baru tentunya, karena di pelatihan sebelum orang mengikuti lomba ini, orang mendapatkan banyak sekali pengajaran dari kakak-kakak maupun pelatih yang dapat membantu orang untuk menjadi lebih baik lagi. Kegiatan ini dibuka perwakilan pihak Universitas Samratulangi dan dihadiri perwakilan pengurus Palang Merah Indonesia daerah. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Selain informasi yang sudah kami sajikan tadi untuk Anda, saudara, kali ini kami punya info perakiran cuaca dari BMKG Manado sebagai referensi bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah. Berikut kami hadirkan informasinya. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Manado. Semoga bisa menjadi panduan bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah. Dan jangan kemana-mana, selepas jeda kita masuk dalam segmen perbincangan. Tetaplah bersama kami di Sapa Manado.